Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Oke, ini kita sudah masuk ke minggu kedua ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa, saya Haisi Komanaria, guru prakarya di kelas 7 kalian. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau minggu kemarin kan kita sudah masih ngebahas tentang limbah lunak juga, kerajinan bahan limbah lunak. Sekarang kita lanjutkan lagi ke proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Baiklah, saya akan jelaskan sedikit tentang bagaimana proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Kita lihat di sini ya. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak ini yang maksudnya adalah limbah lunak organik dan anorganik. Maksudnya ada dua produk kerajinan, yaitu limbah lunak organik dan anorganik. Ya, minggu kemarin mungkin sudah saya jelaskan ya. Nah, limbah lunak kedua kategori ini cukup banyak di lingkungan kita. Yang pertama yaitu misalnya pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lain ya. Dari daerah manakah kamu berasal, misalnya masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing. Nah, di sini kita lihat di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Misalnya yang pertama adalah daerah pesisir pantai atau laut. Nah, limbah lunak organik yang banyak tersedia adalah misalnya sabut kelapa dan daun kelapa. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah daerah pegunungan. Daerah pegunungan tuh biasanya limbah lunak organik ini banyak menghasilkan misalnya kulit jagung, kemudian kulit bawang, kulit kacang, kulit biji-bijian, kulit buah-buahan yang bertekstur seperti salak dan kulit pete Cina. Itu biasanya ditemukan di daerah pegunungan ya. Kemudian yang ketiga adalah daerah pertanian. Nah, daerah pertanian ini biasanya kita temukan limbah lunak organik ini misalnya di jerami padi, kemudian kulit jagung, batang daun singkong, kemudian kulit bawang, dan juga bisa pelepah pisang ya. Oke, next. Dan yang keempat adalah daerah perkotaan. Nah, limbah lunak organik ini kalau untuk daerah perkotaan ini misalnya biasa kita temukan yaitu dari kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Yang biasa terkenal itu biasanya kertas ya. Mungkin kalau kertas kalian sudah pasti paham semua. Oke, kita lihat selanjutnya. Next. Nah, ini proses pengolahan bahan limbah lunak ini secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun juga mesin. Jadi bisa kita lakukan dengan manual menggunakan tangan. Ada juga bisa kita gunakan menggunakan mesin sesuai dengan kegunaannya masing-masing ya anak-anak. Kita lihat yang pertama adalah pemilahan bahan limbah lunak. Nah, sebelum didaur ulang, yang pertama itu kan ada pemilahan. Maksudnya itu kita pilih-pilih dulu yang mana limbah yang kira-kira akan kita gunakan untuk kerajinan ya. Nah, sebelum didaur ulang, bahan limbah organik itu harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan sudah seharusnya dibuang. Jadi pemilahan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang ya. Itu yang kedua, kemudian pembersihan limbah lunak. Jadi sebelum kita buat, kita harus bersihkan dulu limbah lunaknya ya. Limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya kulit jagung nih. Kulit jagung tuh harus dipisahkan dulu dari tongkol dan rambutnya ya. Nah, yang kita gunakan hanya kulitnya saja. Kemudian selanjutnya, apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak tergantung dari perancangan produk dan oleh si pengrajin atau yang dibutuhkan.
Nah, kemudian yang ketiga adalah pengeringan. Nah, bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dulu dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Jadi, kalau sebelum kita menggunakan tuh harus kita keringin dulu. Kalau masih basah kan nggak agak susah untuk kita buat kerajinan. Jadi tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah pewarna bahan limbah lunak. Jadi untuk membuat kerajinan itu kita menggunakan pewarna agar hasilnya lebih menarik. Nah pewarna pada bahan limbah lunak ini sudah kering merupakan selera ya. Jadi warna apa yang kita gunakan sesuai dengan selera kita masing-masing. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Nah, proses pewarna yang umum dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelupkan atau direbus. Contohnya misalnya kulit jagung. Kulit jagung itu kan kalau sebelum kita gunakan untuk untuk kerajinan harus kita rebus dulu agar warnanya menyatu dengan kulit jagungnya ya. Nah, kemudian ada pula yang diwarnai dengan cara di vernis atau dipolitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak sesuai dengan bahan limbah kita ya. Oke, next. Kemudian yaitu yang kelima adalah pengeringan setelah pewarnaan. Nah, jadi setelah diwarnai, bahan limbah lunak juga harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung agar warnanya dapat kering sempurna, tidak mudah luntur. Nah, selanjutnya kemudian adalah yang keenam adalah penghalusan bahan agar siap dipakai. Jadi bahan limbah lunak yang sudah dikeringkan dan di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya ya. Bisa disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerinda atau diamplas sesuai dengan bahan masing-masing ya. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada berbagai persyaratan. Oleh karena itu, adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, sama seperti minggu kemarin, kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya mangkuk atau wadah sayur. Kemudian kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan pada pemakainya ya. Contohnya misalnya cangkir didesain dengan ada pegangannya. Jadi memudahkan kita untuk menggunakan kerajinan tersebut. Oke, yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Nah, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya misalnya sepatu. Sesuaikan dengan anatomi atau ukuran kaki masing-masing. Kemudian yang keempat adalah keamanan atau safety. Ya, benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau perwarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Oke, next. Yang kelima adalah keindahan atau estetiknya ya. Nah, benda yang indah itu mempunyai daya tarik lebih dibandingkan yang biasa-biasa saja. Jadi, keindahan sebuah benda itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti bentuknya, kemudian hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Jadi semua kerajinan ini harus kita pertimbangkan secara matang-matang ya, secara baik. Nah, oke. Semoga sampai sini kalian paham ya anak-anak. Dan selanjutnya ini saya akan bahas tentang beberapa kerajinan dari bahan limbah lunak. Di bawah ini merupakan contoh dari dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru. Mari kita pelajari ya. Yang pertama adalah kerajinan limbah lunak organik. Nah, bahan limbah lunak organik itu dapat menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai jual tinggi, apalagi jika didesain dengan inovasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi, produk tersebut akan semakin banyak peminatnya. Nah, produk kerajinan akan semakin bernilai jika diberi kemasan yang baik dan menarik. Jadi,
sebelum kita membuat kerajinan itu harus dipertimbangkan dulu apa aja yang diperlukan. Nah, di bawah ini adalah contoh produk kerajinan dari limbah lunak organik yang dapat menginspirasi pembuatan karya. Yang pertama adalah misalnya kerajinan limbah kertas, ya. Kita lihat. Nah, kertas itu kan mungkin kalian sudah tahu, sudah paham umum kertas itu seperti apa. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp, ya. Kertas dalam bahasa Inggrisnya disebut paper dan dalam bahasa Belandanya disebut paper. Ya, kertas adalah barang baru ciptaan manusia berwujud lembaran-lembaran tipis yang dapat dirobek, digulung, dilipat, direkat, kemudian dicoret-coret, ya. Kertas juga mempunyai sifat yang berbeda-beda dari bahan bakunya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sangat beragam. Nah, kertas ini dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lainnya yang dapat dilakukan kertas. Misalnya, dengan kertas, misalnya pembersih tisu yang digunakan untuk hidangan, kebersihan, atau toilet, ya. Adapun kertas yang revolusi baru di dunia tulis menulis menyumbangkan arti besar dalam peradaban berbagai media tulis seperti dunia. Oke, kemudian next ya. Kita jelaskan lagi, saya jelaskan lagi. Pada awal ini, selama berabad-abad, kertas ini menjadi salah satu benda yang tidak terpisahkan dari pencatat sejarah dunia. Nah, sebelum kertas ditemukan, orang kuno ini juga menggunakan beragam material untuk mencatat sesuatu. Orang Mesir kuno dulu menuliskan catatan dengan pohon, piringan tanah, kemudian kulit domba, ya banyak sekali ya sebelum kita ditemukan kertas. Nah, pada awal abad kedua, pejabat pengadilan bernama Qianlong berhasil menemukan kertas jenis baru yang terbuat dari kulit kayu, kain, batang, gandum, dan yang lainnya. Jadi ada prosesnya ya kertas itu ya. Dari awal sampai sempurna dengan seperti tahun kita sekarang 2021 ya. Kertas jenis ini relatif murah, ringan, tipis, tahan lama, dan lebih cocok untuk digunakan menggunakan kuas. Kalau yang seperti ini ya, kayu-kayu, kain, batang, segala macam ini. Oke, next. Dan sekarang kertas itu juga pada zaman sekarang, kertas itu digunakan untuk koran, surat kabar, majalah, buku bacaan, dan sebagainya yang sudah dibuat sebagus mungkin, yang bisa dibuat media cetak yang telah menyertai kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Nah, selain bermanfaat sebagai media informasi, pendidikan, iptek, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, surat kabar juga dapat menyediakan peluang-peluang usaha yang dikemas dalam layanan informasi yang menarik. Nah, jadi kertas itu sekarang sudah dibuat menjadi koran. Nah, koran itu apa fungsinya? Bisa adalah untuk media cetak kita ya. Oke, next anak-anak. Saya harap kalian paham ya, apa itu fungsi kertas tadi dari awal sampai akhir. Jadi tidak perlu saya jelaskan yang terlalu berlebihan, jadi tinggal kalian baca aja di sini ya. Oke, next. Nah, kemudian di sini adalah beberapa referensi menyatakan bahwa kertas itu merupakan bagian dari limbah lunak organik. Iya, jelas. Hal ini merupakan kertas dapat terurai dalam tanah. Sifat kertas ini memiliki pori-pori yang lebar sehingga mudah hancur. Selain itu mudah menyerap air dalam waktu singkat. Jadi kandungan lem itu tidak begitu besar sehingga tidak menghalanginya untuk proses pelapukan. Jadi kertas itu bisa dibuat untuk ibaratnya itu kerajinan limbah lunak organik ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini apa namanya? Kita lihat ya. Bahan dan alat pembuatan kerajinan limbah dari kertas. Nah, kertas ini kan bisa dibuat dari kerajinan lagi. Contohnya ya seperti di sini. Kita lihat dulu pengertiannya. Limbah kertas ini tidak perlu penanganan khusus seperti halnya limbah jenis organik lainnya. Oleh karena itu dalam proses pembuatannya pun tidak menemui kendala. Jadi limbah kertas ini tersedia di lingkungan langsung dapat dimanfaatkan segera dengan berbagai teknik sederhana. Seperti teknik anyaman, teknik sobek, teknik lipat, teknik gulung,
atau bubur disobek-sobek hancur gitu, dan masih banyak teknik lainnya yang dapat ditemukan untuk membuat kerajinan dari kertas. Nah, sifat limbah kertas ini mudah dibentuk sehingga dapat dicarikan berbagai alternatif teknik pengerjaannya agar hasil karya kerajinan ini menjadi lebih menarik dan unik. Jika dibuat dengan skema, beberapa teknik yang dapat digunakan pada pemanfaatan limbah kertas sebagai berikut. Kita lihat ya anak-anak contohnya. Oke. Teknik kerajinan dari kertas yaitu tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama bisa dianyam, bisa kalian sobek, bisa kalian lipat, bisa kalian gulung, atau kalian buat bubur dihancur-hancurin, kemudian bisa juga diremas-remas. Nah, dari teknik ini bisa kalian buat kerajinan. Oke, next kita lihat selanjutnya. Nah, di sini kita lihat, kalian bisa lihat kan, dari bahan limbah kertas bisa dibuat hasil karya yang cantik ya. Misalnya dari kertas itu bisa kalian buat keranjang, vas bunga, sendal, wadah serbaguna, bunga, hiasan dinding, wadah tisu, taplak, dan boneka, baik bentuk manusia ataupun hewan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, di sini ini adalah hasil karya dari bahan limbah lunak kertas, ya. Nah, cantik sekali. Oke, next. Yaitu bahan pembuatan kerajinan limbah kertas. Nah, untuk membuat kerajinan limbah kertas itu perlu bahan-bahan yang kita pergunakan. Contohnya salah satunya yaitu adalah kertas yang pertama. Kemudian lem. Lem itu bisa menggunakan lem apa aja ya. Salah satunya adalah lem fox. Yang jelas lem kertas. Kemudian adalah cat. Nah, cat ini sangat dipergunakan untuk kerajinan karena untuk membuat teksturnya atau hasilnya lebih bagus atau lebih indah. Oke, next. Alat. Nah, sesudah bahannya itu kita pergunakan adalah alat ya. Nah, alat yang digunakan adalah salah satunya adalah gunting, kemudian adalah kuas, dan kemudian yang C ini karter atau bisa juga pisau atau silet, terserah kalian. Kemudian yang D adalah tusuk sate, dan kemudian juga sumpit. Itu alat yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan limbah kertas. Nah, yang kedua adalah proses pembuatan kerajinan dari limbah kertas. Yang kita lakukan adalah yang pertama, misalnya contoh di bawah ini, contohnya adalah misalnya kita membuat origami nih, kertas dari origami dengan menggunakan teknik lipat. Tadi kan ada beberapa macam teknik kan. Misalnya kalian membuat kerajinan dari teknik lipat. Yang pertama misalnya kita membuat dari origami, yaitu yang pertama bisa kalian lipat dulu kertasnya dari lipat segitiga, kemudian selanjutnya dilipat lagi segi empat, kemudian ditiup dulu, kemudian dibuka kelopaknya dibuka. Selanjutnya kita gulung kertas, kemudian dilem, kemudian batangnya diselipkan jadi hasilnya ini jadi setangkai bunga ini. Ini cara proses membuat kerajinan dari teknik lipat untuk kertas ya. Oke, anak-anak, saya harap kalian paham untuk membuat kerajinan dari limbah kertas. Oke, nah selain dari kertas, juga tadi kan sudah saya jelaskan, limbah itu juga bisa juga dari kulit jagung. Nih, kita lihat di sini dari kulit jagung. Nah, kulit jagung ini kan sepintas tidak berharga karena kan bekas ya. Nah, jadi tapi kalau sudah jadi kerajinan itu sangat cantik sekali. Nah, kita lihat di sini dari kulit jagung ya. Nah, kita lihat di sini. Tapi sebelum membuat kerajinan dari kulit jagung itu membutuhkan proses yang agak lumayan panjang ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, dibersihkan terlebih dahulu kulitnya, kemudian dikeringkan dahulu. Nah, yang pertama beberapa bahan alat yang digunakan diantaranya kulit jagung itu adalah pewarna makanan, setrika, gunting, lem, dan bahan pendukung lainnya. Coba kita lihat ya, yang pertama adalah bahan pembuatan kerajinan limbah kulit jagung. Nah, bahan utama pembuatan kerajinan dari kulit jagung ini adalah
kulit jagung ini adalah misalnya yang pertama adalah kita warnai kulit jagung ini. Nah, bagaimana cara mewarnai kulit jagung ini? Yaitu dengan cara direbus dulu menggunakan pewarna makanan boleh atau dengan pewarna lain. Tapi biasanya kalau untuk kulit jagung ini bagusnya digunakan adalah pewarna makanan atau pewarna bubuk itu loh untuk ini. Kemudian sebagai aksesoris kulit jagung dapat juga digunakan bunga pinus atau bunga keringnya untuk aksesorisnya ya. Nih kita lihat di sini. Yang A ini adalah kulit jagung tapi belum dibersihkan. Seharusnya dan harus kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi yang kita ambil tuh hanya kulitnya saja. Jadi bulu-bulunya itu, rambut-rambutnya itu harus dibuang. Kemudian yang kita gunakan adalah pewarna makanan. Pewarna itu bisa pakai pewarna apa aja, mau pewarna makanan, mau gincu, apa aja terserah kalian. Dan untuk pemanisnya bisa kita gunakan biji-bijian seperti ini ya, yang di gambar C ini. Oke. Nah, kemudian sama seperti dengan kertas tadi, alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limbah kulit jagung ini adalah gunting misalnya. Kemudian yang B ini adalah ini apa sih? Untuk apa sih alat lem tembak ya. Kemudian setrikaan dan kemudian ada elemen pemanasnya dan panci, ada juga untuk penjepit untuk kita mengangkat kulit jagungnya. Oke. Di sini kita lihat ya anak-anak. Kemudian produk kerajinan limbah kulit jagung. Jadi dari kulit jagung itu dapat menghasilkan kerajinan yang unik dan cantik atau bisa juga artistik ya. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar yang A. Nah, kalau sudah kalian lihat gambar ini kayaknya tuh kayak bukan kulit jagung lagi ya. Yang kulit A ini yaitu bunga. Bisa kita buat bunga. Nah, warna-warna ini kita hasilkan dari pewarna yang kita butuhkan tadi. Bisa dari pewarna makanan atau juga gincu. Gincu ya. Oke, kemudian ini boneka. Bisa kalian buat boneka. Nih cantik sekali ya yang B. Kemudian juga bisa kalian buat gantungan kunci. Jadi aksesoris ini ya seperti biji-bijian ini kayak untuk mata. Itu bisa kalian beli di pasar. Atau juga bisa dari biji-bijian ya. Misalnya biji dari biji-biji apa aja ya. Yang untuk misalnya untuk buat ininya yang mempercantiknya gitu seperti itu ya. Oke anak-anak. Kemudian yang keempat itu adalah proses pembuatan kerajinan limbah kulit jagung. Bagaimana prosesnya anak-anak? Salah satunya nih ya, misalnya kita mau membuat pensil hias dari boneka nih. Nah kita lihat ya, dari buat kepalanya dulu dari kulit jagung, kemudian digunting dulu bajunya, dan kita bikin pasang polanya dulu dari pensil, kemudian pasang rambut dari tangan dan mata. Nah dari hasilnya ini adalah seperti ini. Nah, ini salah satu contoh dari hasil proses pembuatan limbah kulit jagung. Oke, anak-anak. Yang tadi sudah saya jelaskan yaitu tentang dari kulit jagung ya. Kemudian ada juga sebenarnya dari kerajinan dari limbah jerami. Nah, limbah jerami itu apa? Yaitu batang padi yang biasa disebut jerami merupakan limbah pertanian. Nah, selama ini jerami biasa dipergunakan sebagai media tanaman jamur, merang, dan makanan ternak. Nah, jerami ini sangat dapat dimanfaatkan untuk kerajinan juga ya. Misalnya kita lihat contoh di sini, bagian-bagian jerami ini memiliki keunikan masing-masing setiap bagian dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Nah, setelah batang padi dirontokkan untuk memisahkan padi dan jerami, maka kita dapat memilahnya menjadi batang padi, ranting jerami, selongsong jerami, dan gegabah kosong. Nih, lihat contoh di sini ya. Sini kalian lihat contohnya. Kemudian selongsong jerami ini seperti ini. Kemudian gegabah kosong seperti ini. Nah, pengolahan ini juga sama seperti dengan kertas dengan kulit jagung tadi. Harus diolah dan dipilih-pilih dulu seperti yang itu ya. Seperti jagung dan kulit jagung dan kertas sama. Nah, di sini kita lihat ya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kulit jerami itu adalah yang pertama adalah jelas kulit padi ini ya, bahannya itu adalah kulit padi ini, kemudian lems dan juga clear ya, pembersih. Nah itu yang kita gunakan dan alat-alatnya hampir sama.
lem tembak, gunting, dan pisau. Kemudian, nih kita lihat di sini. Produk kerajinan limbah jerami ini, nah kalau sudah menghasilkan ini ya anak-anak, ya ampun sangat cantik-cantik sekali ya. Jadi produk kerajinan dari limbah jerami ini diantaranya adalah bisa kita buat bingkai foto, wadah pensil, aneka hewan, kotak serbaguna, alas piring dan gelas, vas bunga, juga benda fungsional rumah tangga lainnya seperti sapu dan sebagainya. Kita lihat di sini ya, cantik-cantik sekali. Di sini ini semua dari kulit jerami atau limbah jerami. Oke, di sini yang keempat adalah proses pembuatan kerajinan dari limbah jerami itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama misalnya nih salah satu contohnya adalah lengkung dan panaskan dulu menggunakan lilin nih misalnya, kemudian beri lem tembak pada batangnya. Yang selanjutnya susun dan gunting batang jerami. Kemudian tempel batang sebagai daun. Kemudian kumpul daun pada batang itu dikumpul-kumpulkan. Dan lilitkan pelepah pisang pada batang pohon kelapa. Jadilah pohonnya ini. Jadi seperti pohon kelapa tapi ini dari limbah jerami. Disinilah proses pembuatan pohon kelapa untuk kelengkapan miniatur rumah kerajinan dari limbah jerami. Jadi anak-anak, oke. Kemudian itulah salah satu proses pembuatan kerajinan dari limbah jerami. Tadi kan ya, yang pertama tadi kertas sudah saya jelaskan, kemudian pelepah pisang, sekarang dari jerami. Sama juga, bukan tadi dari kulit jagung. Nah, sama juga dengan pelepah pisang juga sama ya. Sama dengan yang lain-lain juga, bisa digunakan juga pelepah pisang itu bisa dibuat kerajinan. Nih kita lihat. Sama seperti dengan yang lain-lain, membutuhkan alat seperti yang pertama pelepah pisang, lem, kemudian kotak, alatnya juga sama gunting, pisau, dan setrikaan. Nah, untuk produk kerajinan pelepah pisang ini juga sama seperti pembuatan kerajinan kulit jagung. Harus dibersihkan terlebih dahulu, dijemur terlebih dahulu, baru kita proses. Nah, inilah hasil karya dari pelepah pisang ya. Bisa kita buat keranjang, kemudian meja, kursi, tas, dan sendal. Ini dari pelepah pisang ya anak-anak. Dari sini salah satu proses pembuatan kerajinan pelepah pisang itu seperti di sini kalian lihat sini gambarnya ya. Bisa buat kardus, dipotong-potong dulu, kemudian dilem, kemudian bentuk kotak lagi, baru ditempellah pelepah pisang. Jadilah istilahnya itu kerajinan dari kotak pensil dari pelepah pisang. Oke, anak-anak, sampai sini saya harap kalian memahami apa itu kerajinan limbah lunak dari yang organik, dari limbah lunak organik tadi ya, limbah lunak organik tadi. Nah, saya rasa untuk minggu ini sampai sini dulu ya saya jelaskannya. Jadi saya harap kalian mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, untuk tugas minggu ini saya minta kalian sama seperti minggu kemarin, kalian rangkum materi minggu ini di kertas kalian masing-masing, di buku latihan kalian masing-masing. Kemudian nanti masalah pengumpulan atau bagaimana nanti akan saya share di grup kalian masing-masing ya. Yang jelas kalian kerjakan dulu rangkuman ini di buku latihan kalian masing-masing, baru nanti kumpul ke saya ya. Nanti cara pengumpulannya bagaimana nanti saya jelaskan ya. Oke. Baiklah anak-anak, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga kalian bisa mengerti pembelajaran dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri video pembelajaran hari ini. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe ininya ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.